Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriberku mengenai investasi ya teman. Dan aku juga udah siapin PowerPoint-nya, aku udah siapin presentasinya, jadi aku bakal jelasin. Oke, pertanyaan yang pengen aku jawab adalah pertanyaan dari Kak Butu Danta. Gan mau nanya, misalnya punya alokasi dana untuk investasi 1 juta per bulan untuk P2P lending. Apakah lebih baik masukin dana setiap bulan 1 juta atau menunggu ditabung dan membelinya sekaligus setiap 4-6 bulan? Sehingga dana yang dimasukkan menjadi 4-6 juta. Mohon pencerahannya. Nah, jadi di sini aku udah siapin presentasinya ya, kan? Di sini pertanyaannya adalah kalau misalnya punya dana 1 juta untuk investasi, sebaiknya lakukan apa dulu? Nah, di video kali ini aku bakal jelasin. Yang pertama adalah sebaiknya kamu mempersiapkan diri kamu dulu untuk memulai investasi. Jadi sebelum kamu mulai 1 jutanya dipakai buat investasi, kamu harus melakukan 3 checklist yang bakal aku jelasin di sini ya, teman. Kalau misalnya ketiganya ini udah lengkap, itu baru kamu boleh menggunakan 1 juta tersebut untuk digunakan sebagai dana investasi. Yang pertama adalah emergency fund. Apa yang dimaksud dengan emergency fund? Emergency fund itu simpelnya adalah dana darurat ya, teman. Jadi ini adalah dana yang bisa digunakan sewaktu-waktu kalau misalnya kamu butuh dana dalam keadaan darurat. Contoh keadaan emergency gimana? Misalnya tiba-tiba laptop kamu rusak, kamu butuh dana untuk benerin laptopnya, tiba-tiba motornya misalnya kesenggol, rusak, perlu masuk bengkel, dan kamu perlu butuh dana darurat. Itu adalah dana-dana yang kita nggak expect bakal dibutuhkan, dan kalau misalnya kita butuh pun, kita bisa menggunakan dana darurat tersebut. Bahkan dana darurat juga bisa buat keadaan darurat atau keadaan genting, misalnya kalau tiba-tiba masuk rumah sakit, tiba-tiba ada pengeluaran yang biasanya kita nggak keluarin, tapi karena misalnya kita dirawat di rumah sakit, kita harus keluarin biaya dana darurat, akhirnya kita harus menggunakan emergency fund kita. Dan kalau misalnya kita nggak ada emergency fund, bisa lumayan bahaya kan. Katakan semua dana kita dalam posisi diinvestasikan. Tiba-tiba kita butuh dana dalam keadaan darurat dan kita nggak punya dana sama sekali, akhirnya itu bisa menyusahkan kita. Maka dari itu, kita tetap harus punya dulu dana darurat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu beda-beda ya, men. Tergantung situasi keuangan kamu. Kalau misalnya kamu single dan daruratnya biasanya disarankan 3 bulan pengeluaran. Jadi katakan pengeluaran kamu per bulan 4 juta. Ya mungkin boleh kamu siapin 12 juta selalu ada di rekening dan darurat kamu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kamu butuh dana, kamu bisa menggunakan itu. Kalau misalnya kamu udah punya tanggungan, misalnya udah punya istri, mungkin kamu boleh mempersiapkan dana darurat mungkin 6-9 bulan, itu lebih oke ya, men. 6-9 bulan pengeluaran. Kalau misalnya tanggungan kamu udah banyak, punya anak, punya istri, punya keluarga, dan segalanya, ada baiknya kamu mempersiapkan 9-12 kali bulan pengeluaran kamu sebagai dana darurat. Dan dana darurat ini boleh taruh di mana? Menurut aku pribadi, bebas ya, men. Kamu boleh taruh dimanapun, yang penting mudah diakses. Boleh juga menggunakan setengah-setengah ya, men. Setengahnya kamu taruh di bank digital, setengahnya lagi kamu taruh di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi yang nilai selalu naik. Aku pribadi biasanya lebih menggunakan reksadana obligasi yang nilai selalu naik. Cuma seperti yang kamu ketahui, reksadana itu kan kalau misalnya mau jual itu butuh waktu ya, men. Nggak bisa langsung kita jual hari itu, nggak mungkin dananya masuk hari itu juga. Dan yang namanya emergency fund, ini kan kita butuhnya bener-bener urgent ya, men. Maka dari itu sebaiknya ada sebagian yang ditaruh di bank digital juga, karena bank digital bisa langsung dicairin hari itu juga ya, men. Nah, jadi ada juga dana yang perlu kita taruh di tempat yang kita bisa cairkan secara real time langsung ya, men. Karena yang namanya kebutuhan kita nggak tahu. Bisa aja katakan kita pengen presentasi hari Senin, ternyata hari Minggu laptop kita kenapa-napa, laptop kita rusak. Kalau misalnya kita mau melakukan penjualan reksadana pasar uang dan darurat kita di situ, apa yang terjadi? Kamu pas melakukan penjualan hanya bisa jualnya hari Senin dan cairnya mungkin hari Rabu. Sedangkan kamu ada presentasi di hari Senin dan kamu nggak bisa mencairkan dana kamu. Maka dari itu ada sebagian dana yang perlu ditaruh di tempat yang bisa dicairkan secara langsung. Kalau misalnya dana darurat kamu di bank digital, hari Minggu laptop kamu kenapa-napa, mau cairin uangnya hari itu juga, langsung kamu pergi benerin laptop kamu, itu juga bisa ya, men. Dan akhirnya Senin kamu bisa melakukan presentasi. Maka dari itu, dan darurat itu perlu kamu siapkan ya, men. Dan perlu juga sebagian ditaruh tempat yang bisa langsung dicairkan kapanpun. Jadi sebelum 1 juta digunakan buat investasi, bangun dulu dan darurat. Yang kedua adalah lunasi hutang konsumtif dulu. Prioritaskan lunasi hutang konsumtif karena biasanya berbunga tinggi. Nah, jadi yang namanya utang konsumtif, biasa bunganya itu bisa tinggi banget ya, men. Seperti yang kamu ketahui, kalau kita pakai kartu kredit aja buat beli barang konsumtif, itu bunganya bisa sampai 2 atau 3% per bulan. 2-3% per bulan, di setahun kan itu bisa sampai 24% sampai 36%. Atau plus-plus ya, men. Daripada kamu invest, tapi hasilnya belum bisa mengalahkan bunga dari pinjaman konsumtif kamu, ya ada baiknya kamu beresi dulu semua utang konsumtif. Jadi utang-utang
utang-utang yang seperti pinjol itu kan berbunga tinggi. Utang-utang yang seperti konsumtif, misalnya pay later, atau misalnya utang-utang beli barang konsumtif, itu bisa kamu beresin dulu semuanya. Tujuannya supaya menghindari bunganya, teman. Karena kalau misal kamu jago investasi pun, katakan investasi bisa hasilin 20% per tahun. Itu tak masih kalah dengan bunga yang harus kamu bayarkan di pinjaman konsumtif. Jadi yang namanya hutang itu kamu harus bisa bedain ada utang produktif sama konsumtif. Tapi mungkin nanti aku bahas di video yang lain ya, man, supaya video nggak panjang. Jadi 1 jutanya itu kamu gunakan dulu untuk beresin dulu utang konsumtif. Kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada, itu udah bagus banget. Kamu bisa langsung proses ke yang tadi ya, man, dan darurat. Berikutnya yang ketiga, ini juga yang harus kamu lengkapi dulu, yaitu asuransi. Ini bertujuan untuk proteksi aset. Kenapa asuransi ini wajib ada? Karena asuransi ini bertugas untuk melindungi aset kita ya, man. Kalau misal kita nggak ada asuransi, itu bisa sewaktu-waktu kita tiba-tiba kena suatu dan akhirnya bisa ngeluarin uang yang secara gede secara langsung. Katakan nih, kita udah invest selama 1 tahun, 2 tahun, terkumpul mungkin 50 juta, 100 juta. Tapi ternyata kita nggak punya asuransi, ternyata kita masuk rumah sakit. Amit-amit kita kena tipes, mungkin kerjanya karena terlalu terkeras. Atau mungkin penyakit-penyakit lain, apapun itu. Misalnya usus buntu, atau apapun yang membutuhkan operasi, atau misalnya kita dirawat inap, dan itu rumah sakit itu bukanlah hal yang murah ya, men. Kalau misalnya penyakit fatal, bisa-bisa kita tiba-tiba diharuskan mengeluarkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak punya asuransi? Aset yang kita udah kumpulkan selama bertahun-tahun, akhirnya ludes karena kita tertimpa musibah seperti itu. Maka dari itu, asuransi ini perlu banget. Ini tujuannya adalah untuk memproteksi aset kamu ya, man. Asuransi juga dipisahkan menjadi beberapa tipe, tapi nanti mungkin aku bakal jelasin di video lain supaya nggak kepanjangan ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak ada asuransi pun, minimal kamu harus punya BPJS ya, teman. Karena setahu aku BPJS itu perlindungan dan cakupannya lebih luas. Jadi kalau kamu nggak punya asuransi yang private company pun pakai BPJS. Aku pribadi, aku juga memiliki asuransi yang private company juga, asuransi kesehatan ya, man. Jadi ada 2 proteksi. Kalau misalnya kenapa-napa, setidaknya bakal ditanggung oleh pelindung-pelindung ini juga ya, man. Nggak kena langsung ke asetku. Kalau misalnya nggak ada, terus kenapa-napa, kita bisa langsung menjual aset kita ya, man, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah beresin 3 ini, baru kamu boleh menggunakan 1 juta itu untuk investasi. Nah, berikutnya pertanyaan yang aku jawab adalah 1 juta investasinya sebaiknya kemana? Nah, ini jawaban pribadi aku. Mungkin setiap orang bakal beda-beda jawabannya, tapi ini subjektif secara aku ya, man. Kalau misalnya menurut aku pribadi, sebaiknya 1 juta itu kamu investasikan ke diri kamu sendiri dulu. Karena kenapa? Karena investasi pada diri sendiri akan membayar return yang paling tinggi. Dengan kamu investasi ke diri sendiri, kamu nanti bisa menghasilkan lebih banyak uang, otomatis setiap bulannya kamu bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya katakan kita investasi 1 juta selama 1 tahun, per tahun hanya mendapatkan sekitar 12 juta. Tapi kalau misalnya kamu 1 jutanya kamu investasi ke diri sendiri, misalnya kamu pelajari suatu ilmu baru, pelajari skill baru, pelajari sesuatu yang bisa kamu jual, akhirnya per bulan kamu bisa meningkatkan income kamu ke double digit, dan setiap bulan kamu bisa invest 10 juta. Nah, itu kan akan jauh lebih baik lagi ya, man. Jadi kalau misalnya buat di awal-awal, ada baiknya investasi ke diri sendiri dulu. Apalagi buat kamu yang baru mulai karir, buat kamu yang masih muda banget, itu investasi ke diri sendiri akan membayar return yang paling gede. Aku juga dulu melakukan investasi ke diri sendiri. Dulu aku pernah ingat aku baca buku yang nilainya 70 ribuan, dan buku itu udah membantu aku mencetak ratusan juta, bahkan lebih ya, man, dari satu buku itu. Maka dari itu, investasi ke diri sendiri, ilmu, skill itu penting banget ya. Koneksi juga termasuk ya, man. Berikutnya, ini juga hal kedua yang boleh kamu lakukan, yaitu investasi ke bisnis. Jadi sebelum kamu investasi uang kamu ke instrumen investasi, kamu ada baiknya berinvestasi ke bisnis dulu kalau misalnya jumlah kapitalnya masih belum terlalu besar. Karena kenapa? Karena bisnis itu memiliki perputaran uang yang cenderung lebih cepat. Katakan kalau kita investasi biasa-biasa aja, kita investasi ke instrumen yang ngasilin 10% per tahun. Kalau misalnya kita punya 12 juta, kita hanya mendapatkan return 1,2 juta. Sedangkan kalau kamu investasi ke bisnis, katakan kamu beli satu barang dengan 1 juta itu, kemudian di bulan berikutnya kamu jual seharga 1,5 juta atau 2 juta. Itu kamu udah profit langsung 50%, profit 100%, tanpa harus kamu menunggu 1 tahun. Maka dari itu, bisnis biasanya punya perputaran uang yang lebih cepat. Jadi kalau bisa 1 jutanya itu digunakan untuk bisnis, ngasilin lebih banyak uang baru digunakan buat investasi. Karena yang namanya investasi itu returnnya sangat bergantung dengan jumlah modal ya, man. Kalau kamu jago investasi pun setahun ngasilin 20%, tapi modalnya hanya 10 juta, itu hanya menghasilkan 2 juta. Tapi kalau misalnya kita nggak jago investasi, hanya menghasilkan katakan 12% per tahun, sebulan 1%. Nah,
Kalau misalnya modal kita 1 miliar, kita bisa mendapatkan 120 juta. Maka dari itu investasi sangat bergantung dengan jumlah modal. Kalau buat di awal, ada baiknya uang itu digunakan untuk bisnis, bisa menghasilkan lebih banyak uang, baru lebih banyak uang itu diinvestasikan. Dengan begitu, perputaran uangnya bakal lebih bagus ya, teman. Bisnisnya apapun itu, aku sarankan bisnis yang bisa kamu lakukan dalam jangka panjang ya, teman. Karena konsistensi itu penting banget. Nah, kalau misalnya kamu nggak melakukan yang dua tadi, kamu tak memutuskan pengen investasi ke instrumen, atau kamu belum menemukan cara untuk memutarkan uang lebih cepat, nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu pengen menggunakan instrumen investasi. Saranku adalah kamu gunakan instrumen yang sesuai profil resiko kamu dan tujuan keuangan kamu. Reksadana boleh, P2P boleh, apapun itu yang sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Reksadana kelebihannya adalah kamu bisa setor dan tarik kapanpun, itu fleksibel banget. P2P lending itu biasa dananya dikunci, tapi kelebihannya adalah belakangan ini banyak P2P lending yang menawarkan dana dikuncinya itu bisa diatur ya kan. Contohnya P2P lending konsumtif aja rata-rata bisa diatur. Kamu mau tariknya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau tahun depan itu juga bisa. Jadi sesuaikan dengan profil resiko kamu. Di sini juga ada pertanyaan, masukin dana setiap 1 juta atau menunggu ditabung dan membeli sekaligus setiap 4-6 bulan. Sehingga dana yang dimasukin 4-6 juta. Nah, kalau misalnya saranku pribadi, sebenarnya kamu masukin setiap bulan itu juga nggak apa-apa ya. Ini buat sekaligus membiasakan kebiasaan kita untuk berinvestasi. Karena yang namanya mengelola keuangan itu tentang habits atau kebiasaan ya kan. Makanya channel ini aku beri nama Investor Habit. Jadi membiasakan diri kamu untuk berinvestasi. Kalau misalnya kamu menunggu selama 4-6 bulan, kan uangnya akhirnya bisa nganggur dan nggak menghasilkan apa-apa. Jadi mungkin 1 juta itu kamu boleh investasikan setiap bulan aja ya kan. Tapi kalau misalnya kamu pengen ikutin rekomendasiku, ya kamu investasi 1 juta itu ke yang tadi aku sebutkan. Yang pertama dari lunasi utang konsumtif dan darurat, kemudian asuransi. Terus yang kedua, kalau bisa kamu gunakan untuk bisnis dulu atau investasi ke diri sendiri, sehingga kamu bisa meningkatkan income dan investasi lebih banyak lagi karena lebih efektif ya kan. Nah, kalau misalnya kamu investasi di instrumen juga pastikan ya sesuai sama profil resiko, karena kalau nggak sesuai, yang ada investasi bukan yang menguntungkan malah merugikan ya kan. Kamu investasi yang di instrumen yang sifatnya tinggi resiko tapi profil resiko kamu rendah, bisa-bisa kamu kepikiran terus dan akhirnya kerjanya jadi nggak produktif. Jadi ada baiknya sesuaikan dengan profil resiko kamu. Nah, mungkin sekian aja jawaban yang bisa aku berikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis kolom komentar. Kalau ada teman-teman lain yang mau memberikan rekomendasi atau pandangan pribadi, juga boleh tulis kolom komentar ya kan. Karena aku belum tentu benar dan ilmu yang aku share belum absolut benar. Ini hanya bersifat subjektif dan pandangan aku secara pribadi. Nah, oke, sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.